Zaid bin Hathab, pahlawan perang Yamamah. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di suatu majelis dikelilingi sejumlah sahabat-sahabatnya. Selagi pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba Rasulullah terdiam sejenak, lalu beliau mengarahkan ucapannya kepada mereka yang hadir di sekelilingnya. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya di neraka kelak menjadi lebih besar dari gunung Uhud. Seketika itu pula semua yang hadir dalam majelis itu menggigil bagai terserang demam dan sejak itu mereka senantiasa dibayangi momok ketakutan dan mengkhawatirkan akan timbulnya fitnah jelaga dalam agama. Masing-masing yang hadir dalam majelis tersebut diliputi rasa cemas kalau dirinya lah yang tertimpa nasib buruk serta kesudahan yang amat terkutuk. Selang beberapa waktu seorang demi seorang dari mereka yang hadir dalam majelis itu berakhir hidupnya dengan baik dan sempurna. Kebanyakan di antara mereka menemui ajal sebagai syuhada yang gugur di jalan Allah. Hanya dua orang laki-laki yang masih hidup, yaitu Abu Hurairah dan Rajjal bin Unfuah. Kenyataan itu membuat Abu Hurairah merasa semakin cemas dan khawatir. Hatinya selalu diliputi ketakutan, hingga sekujur persendiannya sering gemetar, takut kalau ramalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bakal menimpa dirinya. Ia selalu terombang-ambing dalam keresahan dan belum merasa tenang sebelum takdir menguak tabir siapa gerangan orang yang akan ditimpa nasib celaka dan kutukan itu. Akhirnya kecemasan Abu Hurairah itu mereda jua dengan munculnya orang celaka itu. Orang itu adalah Rajjal bin Unfuah yang ternyata murtad dari Islam dan bergabung dengan tokoh celaka yang dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, si pendusta agama yang malah mengaku dirinya sebagai nabi. Maka menjadi kenyataanlah apa yang pernah diramalkan Rasulullah dengan nubuatnya tentang nasib buruk dengan kesudahan kutukan itu. Rajjal bin Unfuah pada suatu hari pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat dan menyatakan keislamannya. Tetapi sekembalinya kepada kaumnya, ia tidak lagi pernah muncul di Madinah. Baru sesudah Rasulullah wafat dan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah kaum muslimin, Rajjal datang dan langsung menghadap khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu kepada Abu Bakar As-Siddiq telah sampai kabar bahwa penduduk Yamamah secara beramai-ramai memberikan dukungan kepada Musailamah. Maka Rajjal menyampaikan saran agar ia diutus ke Yamamah untuk menyadarkan penduduknya yang telah mendurhaka itu dan mengembalikan mereka kepada Islam. Saran tersebut diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Setibanya di Yamamah, Rajjal menyaksikan keadaan yang tidak disangka-sangkanya, bahwa jumlah pendukung Musailamah amat besar dan membuat ia berpikir bahwa dengan dukungan yang amat besar itu Musailamah pasti akan meraih kemenangan. Maka seketika itu jiwa hianatnya membisikkan agar ia putar haluan berbalik dan menyeberang ke pihak gerombolan Al-Kadzab si pendusta agama yang disangkanya tentu akan berada di pihak yang menang dan jaya. Segera ditinggalkannya Islam lalu bergabung dengan Musailamah yang menyambutnya dengan senang hati dan memberinya janji-janji muluk dan manis. Jelas bahwa bencana yang bakal ditimbulkan oleh pengkhianatan Rajjal terhadap Islam akan lebih besar daripada bahaya kebohongan Musailamah. Karena Rajjal akan menyalahgunakan keislamannya yang lalu dan masa hidupnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika di Madinah serta hafalannya akan ayat-ayat suci Al-Quran dan kedudukannya sebagai utusan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semua itu dapat dimanfaatkannya secara keji dan licik untuk mengukuhkan kekuasaan Musailamah sebagai nabi palsu. Si munafik Rajjal dengan amat gigih menyebarluaskan di kalangan orang ramai, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menyatakan bahwa Musailamah bin Habib adalah sekutunya dalam hal kenabian dan karena Rasulullah sudah wafat maka dengan sendirinya orang yang berhak membawa bendera kenabian dan wahyu adalah Musailamah. Tipu daya Rajjal itu memang berhasil melipat gandakan pengikut Musailamah. Hal itu akhirnya sampai juga ke Madinah dan menjadikan orang-orang Islam amat marah, karena tindakan si murtad itu akan menyesatkan mereka yang kurang teguh keimanannya. Salah seorang yang benar-benar murka dan ingin mencabik-cabik Rajjal ialah sahabat mulia yang namanya cemerlang tercatat dalam riwayat dan lembaran sejarah, ialah Zaid ibnu Hattab. Saudara tua Umar ibnu Hattab ini menganut agama Islam lebih dulu ketimbang adiknya. Zaid ibnu Hattab adalah seorang yang berjiwa besar dan tidak banyak bicara. Ia selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap peristiwa penting dan tidak pernah ketinggalan menerjuni setiap kancah peperangan membela syiar Islam. Dalam perang Yamamah ketika pertempuran sedang berkecamuk dengan hebatnya, Zaid ibnu Hattab telah membulatkan tekadnya untuk meraih kemenangan gemilang atau gugur sebagai syuhada. Ia menghujamkan pedangnya kian kemari, menebas dan membabat musuh-musuhnya. Umar ibnu Hattab ketika melihat baju zirah, besi, kakaknya terlepas sehingga tubuhnya tidak terlindungi lagi. Maka segera berseru, "Hai Zaid, ambil lekas baju zirahku ini. Pakailah." Zaid menjawab, "Tidak perlu, aku juga menginginkan syahid sebagaimana engkau." Dan Zaid pun terus bertempur tanpa mengenakan baju zirah. Ia mengamuk seperti macan kelaparan, tegar dan berani. Zaid dengan semangatnya yang berkobar-kobar ingin dapat menerkam Rajjal yang selalu diintainya.
Ia benar-benar ingin menghabisi nyawa Rajjal dengan tangannya sendiri. Baginya orang itu bukan saja seorang yang murtad, tapi juga pembohong dan munafik pemecah belah kaumnya. Kemunafikannya ditujukan demi mendapatkan semata keuntungan pribadi. Zaid melaknat kemunafikan sebagaimana halnya Umar. Tak ada yang lebih membangkitkan kejijikan dan mengobarkan amrahnya seperti dusta dan kemunafikan dengan maksud hina dan tujuan nista. Demi maksud dan tujuan yang amat hina dan nista itulah Rajjal telah melakukan dosa besar yang pada hakikatnya menyeret banyak orang kepada kebinasan dan kesesatan. Semata-mata karena dorongan ambisi yang rendah dan hawa nafsunya yang gila. Zaid mempersiapkan dirinya untuk menumpas fitnah ini bukan saja ditujukan kepada Musailamah Al-Kadzab si pendusta agama, tapi juga kepada musuh yang tidak kalah bahayanya, yaitu Rajjal bin Unfuah. Pada mulanya perimbangan pertempuran di medan perang Yamamah cenderung menyudutkan kaum muslimin dan golongan musyrikin seakan-akan mendapat angin. Hal itu benar-benar menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum muslimin. Khalid bin Walid yang memimpin bala tentara Islam dengan amat cekatan mengatur strategi dan membagi-bagi tugas dalam beberapa pos. Pos paling utama dan panji-panji diserahkan kepada seseorang yang tidak lain dari Zaid ibnu Hattab. Bani Hanifah, pengikut Musailamah yang paling gigih, berperang dengan gagah berani dan hampir membabi buta. Tidak sedikit kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Zaid juga telah melihat adanya gejala kemerosotan mental sebagian kaum muslimin. Cepat ia mendaki ke sebuah gundukan tanah dan dari ketinggian itu Zaid berseru lantang penuh semangat. Wahai saudara dari kaum muslimin, tabahkan hati, teguhkan iman, ingatlah kita berperang demi membela syiar Islam. Ayo maju, serbu, gempur musuh habis-habisan. Kemudian Zaid turun dari tempat ketinggian itu seraya menggertakkan gerahamnya. Kini ia memusatkan sasarannya, mengarahkan serangan kepada satu arah sasaran, yaitu Rajjal. Diterobosnya barisan demi barisan bagai anak panah lepas dari busurnya, melesat mencari di mana Rajjal berada. Akhirnya tampaklah bayangan buruannya itu. Zaid meluncur deras seakan-akan terbang, menerjang kiri kanan menuju titik sasarannya. Setiap kali bayangan orang buruannya itu kabur dalam galau kemelut pertempuran, Zaid tak lepas-lepas barang sesaat pun memburunya. Jengkal demi jengkal Zaid menepis dan mendepa apa saja yang menghalanginya dalam upayanya menghampiri buruannya itu. Zaid siap menghujamkan pedangnya, menata kian kemari, menyusup dan menelusuri setiap rintangan bagaikan naga perkasa yang gesit dan lincah. Diikutinya terus berdebah yang diincarnya itu, untuk memenggal kepala yang syarat berisi dusta dan pengkhianatan. Akhirnya tercapailah maksud Ibnu Hattab. Dengan sekali tebas, kepala Rajjal bin Unfuah lepas terpenggal, menggelinding terguling-guling di tanah. Darah menyembur dari batang lehernya yang terpapas. Berakhirlah sudah riwayat Rajjal, tamatlah sudah kebohongannya. Dan secara beruntun kawan-kawannya menyusul berguguran. Dengan tewasnya si murtad penyebar dusta yang terkutuk itu, maka ketakutan mulai menghinggapi Musailamah Al-Kadzab. Demikian pula komplotan terdekat Muhkan bin Tufail, dan ketakutan itu menjalar cepat ke seluruh jajaran bala tentara Musailamah. Berita tentang terbunuhnya Rajjal bin Unfuah tersebar luas di kalangan mereka tak ubahnya seperti nyala api berkobar-kobar ditiup angin kencang. Musailamah Al-Kadzab si pendusta agama yang dulu pernah dilamun oleh impian-impian muluk untuk membangun kerajaan bersama komplotannya, Muhkan bin Tufail dan Rajjal bin Unfuah, menggemakan kenabian palsu akhirnya harus menyerah kalah kepada kaum muslimin. Bertekuk lutut di hadapan kenyataan pahit dan getir yang menelanjangi dusta dan kepalsuannya. Zaid ibnu Hattab menadahkan kedua belah tangannya ke langit dan dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmat dan nikmatnya. Kemudian kembalilah ia kepada pedangnya yang masih terhunus dan watak diamnya yang khas dan hatinya pun bersumpah tidak akan melontarkan sepatah kata pun sebelum ia mencapai kemenangan tuntas dan sempurna dalam perang Yamamah atau ia bakal menemui syahid yang selalu didambakannya. Suasana peperangan pada saat itu menguntungkan pihak tentara muslim. Zaid yakin dan dirasakannya firasat menjelang akhir hayat dan kehidupannya demikian menarik dan memanggil-manggil. Serasa cahaya cemerlang melambai di ufuk sana dan menyerunya untuk menghampirinya. Betapa meluap hasratnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniainya mati syahid dalam perang Yamamah ini. Serasa angin surga telah berhembus mengipasi jiwanya yang diliputi damba, menggenangi matanya dengan air mata kerinduan. Maka bangkitlah semangat untuk merampungkan kemenangan. Menerang mengikis habis sisa-sisa musuhnya hingga titik akhirnya, gugur sebagai syahid. Bala tentara Islam kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Selagi Umar ibnu Hattab bersama Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyambut kedatangan mereka, Umar melayangkan pandangannya yang penuh kerinduan mencari-cari saudara tuanya yang diharapkannya juga kembali. Biasanya tidaklah sulit mencari Zaid ibnu Hattab yang berperawakan tinggi jangkung.
Umar memang tak usah bersusah payah mencari saudaranya itu. Seseorang datang menghampirinya, menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Zaid ibnu Hattab. Maka berucaplah Umar, rahmat Allah bagi Zaid. La telah mendahuluiku dengan 2 kebajikan. La memeluk Islam lebih dulu dan syahid lebih dulu pula. Sesungguhnya keluarga Al-Hattab telah dilimpahi berkah di bawah naungan bendera Rasulullah. Mereka mendapat berkah di hari mereka masuk Islam, mendapat berkah di kala mereka berjihad dan akan mendapat berkah di hari mereka dibangkitkan kelak.